Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Materi kita hari ini yaitu tema 8 subtema 2. Setiap warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kelestarian lingkungan akan terjaga jika semua orang memahami tanggung jawabnya. Sudahkah kamu menerapkan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan? Nah, berikut ini adalah beberapa contoh tanggung jawab terhadap lingkungan. 1. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 2. Mengadakan kegiatan gotong royong untuk melestarikan lingkungan. 3. Mengolah hasil limbah yang dapat digunakan kembali. 4. Menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan sejak dini. 5. Membuang sampah di tempatnya. Hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak ditegaskan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan artinya setiap warga negara dijamin mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak serta perumahan atau sarana penghidupan sebagai tempat tinggal juga yang layak bagi kemanusiaan oleh negara. Hal yang dapat dilakukan negara atau pemerintah agar rakyat mendapatkan penghidupan yang layak sebagai berikut. 1. Memperbaiki sistem upah bagi tenaga kerja. 2. Pemerintah membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar pengangguran dapat dikurangi. 3. Pemerintah melakukan pelatihan keterampilan. Selain negara, warga negara juga bertanggung jawab untuk mengusahakan suatu usaha untuk penghidupan yang layak. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan dengan bekerja. Dengan bekerja, setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Apabila semua kebutuhan terpenuhi, maka dapat dikatakan hidup sejahtera. Sebaliknya, jika warga negara malas untuk bekerja menjalankan tanggung jawabnya, kehidupan yang layak tidak akan tercapai. Peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah. Aktivitas manusia menghasilkan sisa berupa sampah. Setiap hari jumlah sampah bertambah, oleh karena itu sampah tidak hanya dibuang di tempat sampah tetapi harus dikelola agar bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Peran serta masyarakat dapat dimulai dari skala individual rumah tangga, yaitu dengan mereduksi timbunan sampah rumah tangga. Teknik reduksi sampah ini dikenal dengan nama metode 3R, reduce, reuse, dan recycle. Nah, contoh reduce, mengurangi penggunaan tas kresek, membawa tas belanjaan sendiri. Lalu contoh reuse, menggunakan barang secara hemat dan dipakai. Lalu mengumpulkan pakaian yang masih pantas pakai untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Contoh recycle, berpartisipasi dalam mendaur ulang kertas ataupun botol plastik ataupun kaleng, mengumpulkan dan membuang barang yang tidak terpakai di pasar loak. Metode 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Contohnya, 1. Memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. 2. Hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. 3. Menggunakan produk yang dapat diisi ulang, misalnya alat tulis yang bisa diulang kembali. 4. Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. 5. Menggunakan email atau surat elektronik untuk berkirim surat. 2. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Contohnya, memilih wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Misalnya menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tisu,
menggunakan tas belanja dari kain daripada menggunakan kantong plastik. 2. Menggunakan alat-alat penyimpanan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. 3. Menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis. 3. Recycle berarti mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Contohnya, 1. Memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. 2. Mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. 3. Melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. 4. Lakukan pengolahan sampah non-organik menjadi barang yang bermanfaat dan bahkan memiliki nilai jual. Dalam teks non-fiksi, gagasan utama adalah inti permasalahan dari suatu teks. Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama. Gagasan utama dapat ditemukan di awal, tengah, atau akhir paragraf. Membaca sekilas dapat membantumu dalam menemukan gagasan utama. Menemukan informasi dari bacaan akan lebih mudah jika memahami gagasan pokoknya dengan menemukan kata kuncinya. Kata kunci merupakan sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kata kunci untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Peta pikiran. Informasi juga dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas, biasanya berbentuk cabang seperti pohon. Peta pikiran diartikan sebagai suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan konsep atau informasi dalam bentuk diagram. Nah, berikut ini contoh peta pikiran. Bisa kalian lihat contohnya. Membaca dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memindai atau disebut scanning, yaitu teknik membaca sekilas dan cepat, tetapi teliti dengan maksud menemukan dan memperoleh informasi tertentu atau fakta khusus dari sebuah bacaan. Cara melakukan scanning dalam menemukan informasi pada bacaan yaitu sebagai berikut. 1. Pembaca akan langsung mencari informasi tertentu atau fakta khusus yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian yang lain. 2. Setelah menemukan informasi yang dicari, pembaca membaca dengan teliti untuk memperoleh informasi tersebut. Penyebab perbedaan dan jenis musim. Musim adalah kondisi udara atau atmosfer di suatu wilayah tertentu yang meliputi suhu udara, intensitas dan sinar matahari, kelembapan udara, dan aliran angin. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca dan teramati dalam hitungan bulan. Posisi bumi saat melakukan gerakan revolusi bumi adalah miring sebesar 23,5 derajat ke arah timur laut dari sumbu bumi. Hal inilah yang menyebabkan daerah tropis hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Sedangkan daerah subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim panas, gugur, dingin, dan semi. 1. Musim dingin. Musim dingin adalah kondisi hawa dingin dengan ciri turunnya salju atau es. Ciri-ciri musim dingin: 1. Tumbuhan mulai rontok atau berguguran karena timbunan salju. 2. Hawa pada musim dingin terbagi menjadi 80% dingin dan 20% panas. 3. Hewan-hewan akan melakukan hibernasi di dalam sarang atau hanya beraktivitas di dalam sarang. 4. Munculnya badai salju. Musim semi. Musim semi adalah kondisi yang terjadi di daerah tertentu dengan ciri utama kembali tumbuhnya vegetasi atau pepohonan setelah musim salju. Ciri-ciri musim semi: 1. Daun-daun tumbuhan muda akan mulai tumbuh. 2. Hawa musim semi terbagi menjadi 60% panas dan 40% dingin. 3. Hewan-hewan mulai keluar sarang dan terbangun dari hibernasi. 4. Curah hujan meningkat. Musim panas. Musim panas adalah kondisi pada daerah tertentu dengan ciri utama meningkatnya hawa yang sangat panas. Ciri-ciri musim panas: 1. Daun-daun tumbuhan mulai layu dan kering. 2. Hawa musim panas terbagi menjadi 80% panas dan 20% dingin.
3. Hewan-hewan beraktivitas mencari makan di luar sarang. 4. Curah hujan meningkat disertai badai angin. Musim gugur. Musim gugur adalah kondisi di tempat tertentu dengan ciri utama daun-daun berguguran atau rontok. Ciri-ciri musim gugur: 1. Dedaunan tumbuhan layu dan rontok. 2. Hawa musim gugur terbagi menjadi 60% dingin dan 40% panas. 3. Hewan-hewan mulai kembali ke sarang dan bersiap mengumpulkan makanan untuk hibernasi. 4. Suasana langit cenderung gelap dan berwarna oranye. Musim hujan. Musim hujan adalah musim dengan ciri meningkatnya curah hujan di suatu wilayah dibandingkan biasanya dalam jangka waktu tertentu secara tetap. Musim hujan hanya dikenal di wilayah iklim tropis. Musim kemarau. Musim kemarau merupakan suatu musim yang terjadi akibat pengaruh sistem muson yang memiliki ciri-ciri tidak turunnya hujan dalam kurun waktu tertentu. Gerak bulan. Bulan merupakan satu-satunya satelit alami bumi. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain. Dalam peredarannya, bulan melakukan 3 macam gerakan, yaitu bulan berputar pada porosnya, bulan mengelilingi bumi, bulan bersama-sama dengan bumi berevolusi mengelilingi matahari. Bulan memiliki skala rotasi dan revolusi yang sama, yaitu 29,5 hari. Arah rotasi bulan sama dengan arah rotasi bumi, yaitu dari barat ke timur. Revolusi bulan adalah gerak bulan mengelilingi bumi dalam orbit yang berbentuk elips. Pengaruh revolusi bulan adalah fase bulan dan terjadinya pasang surut air laut. Fase bulan adalah perubahan bentuk bulan. Akibat revolusi bulan, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi yang disebut dengan fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Satu fase bulan terjadi selama 29,5 hari atau 1 bulan. Nah, bisa kalian lihat ini ada gambar fase-fase bulan dari hari ke hari. Fase-fase bulan. 1. Fase bulan mati. Fase bulan mati juga disebut dengan bulan baru. Pada fase ini, permukaan bulan yang mendapat cahaya matahari membelakangi bumi sehingga bulan tidak terlihat dari bumi dengan mata telanjang. Fase bulan sabit. Fase bulan sabit mulai terlihat dari bumi dengan mata telanjang dan bentuknya menyerupai bentuk sabit. 3. Fase bulan separuh. Pada fase ini, separuh permukaan bulan yang memantulkan cahaya matahari menghadap ke bumi. 4. Fase bulan bungkuk atau cembung. Pada fase ini, bulan terlihat cembung atau hampir penuh. 5. Fase bulan purnama. Pada fase ini, semua permukaan bulan yang mendapat dan memantulkan cahaya matahari menghadap ke bumi. Pasang dan surut air laut. Maksud dari pasang dan surut air laut adalah saat terjadinya air pasang naik, permukaan air laut akan naik, sedangkan jika laut pasang surut, maka permukaan air laut akan menurun. Revolusi bulan mengakibatkan air laut di bumi yang posisinya menghadap pada bulan akan tertarik oleh gaya gravitasi bulan sehingga menimbulkan pasang naik. Sebaliknya, saat air laut di bumi yang tidak menghadap pada posisi bulan maka mengalami pasang surut. Gerhana adalah peristiwa alam yang wajar terjadi di mana terhalangnya sinar matahari oleh bumi atau bulan sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Gerhana disebabkan oleh bayangan yang dibentuk oleh bumi atau bulan dalam satu garis. Ada 2 macam bayangan yang menyebabkan gerhana, meliputi umbra dan penumbra. Umbra atau daerah bayangan inti menyebabkan gerhana total. 2. Penumbra atau daerah bayangan kabur sebagian menyebabkan gerhana sebagian. Gerhana bulan ada terbagi menjadi 3. Gerhana bulan terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Gerhana bulan terjadi saat bulan purnama. Yang pertama ada gerhana bulan total, terjadi jika seluruh bagian bulan berada di dalam umbra bumi. 2. Ada gerhana bulan sebagian, terjadi jika separuh bagian bulan saja yang masuk ke dalam umbra bumi, sedangkan sebagian masuk penumbra.
3. Ada gerhana bulan penumbra, terjadi jika seluruh bagian bulan berada di dalam penumbra bumi. Kondisi geografis suatu negara berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan budaya penduduknya. Singapura merupakan negara pulau dan negara kota. Singapura merupakan negara terkecil di Asia Tenggara dengan luas wilayah 719,1 km persegi. Dengan kepadatan penduduk di setiap 1 km persegi terdapat 7.787 orang per km persegi, menjadikan negara terpadat di dunia. Secara astronomis, negara Singapura terletak di antara 1 derajat 15 derajat lintang utara sampai 1 derajat 30 derajat lintang utara dan 103 derajat 38 bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Secara geografis, negara Singapura berbatasan dengan pulau, laut, selat, dan negara. Jumlah penduduk Singapura 5,6 juta jiwa menurut sensus penduduk tahun 2016, di mana didominasi 74% etnis Tionghoa, 13% etnis Melayu, dan 9% etnis India, dan 4% etnis campuran. Dengan pendapatan per kapita 52.000 US dollar dan pendapatan domestik bruto sekitar 487,9 miliar dolar, menjadikan Singapura negara terkaya di dunia. Letak geografis Singapura di ujung daratan benua Asia, atau tepatnya di ujung semenanjung Melayu, dengan luas wilayah yang bertambah setiap tahun dengan proyek reklamasi membuat Singapura menjadi negara kota termaju di wilayah Asia Tenggara. Ada 4 bahasa yang digunakan sebagai percakapan sehari-hari di Singapura. Bahasa resminya bahasa Inggris dan bahasa lainnya yaitu Melayu, India, Tamil, dan Cina Mandarin. Singapura dijuluki dengan negara surga belanja dunia, di mana jutaan produk dari seluruh dunia dipasang di etalase yang memamerkan produk dan jasa dari seluruh belahan negara di dunia. Ekspor dan impor merupakan landasan ekonomi Singapura, di mana pengolahan minyak bumi, manufakturing, elektronik, dan bahan kimia, serta komoditi lain dijual di bursa setempat. Kondisi sosial budaya Thailand. Suku terbesar di Thailand adalah suku Thai dengan jumlah 97,5% dengan jumlah penduduk sekitar 68.414, 139 juta orang, disusul oleh suku Burma dan suku Melayu sebagai suku terbesar di Thailand. Agama terbesar adalah Buddha dengan 84,6%, Islam 4,3%, dan Kristen sebanyak 1,3%. Bahasa yang digunakan di Thailand adalah bahasa Thailand. Kondisi sosial budaya di Thailand. Suku yang terbesar di Thailand adalah suku Thai, Tionghoa, Melayu, Khmer, dan lain-lain. Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Vietnam. Penduduk Vietnam didominasi oleh suku bangsa Vietnam sehingga masyarakat relatif homogen. Vietnam mempunyai sejarah perjuangan yang panjang dengan karakter masyarakat yang ulet dan pekerja keras serta penganut agama, terutama Buddha, yang taat. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Tari Janger adalah jenis tarian pergaulan Bali yang biasanya dibawakan oleh penari berjumlah 10 hingga 16 orang. Terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tarian ini tergolong tari Bali-Balihan sehingga lebih digunakan untuk hiburan semata. Biasanya tarian ini dibawakan penari sejumlah penari perempuan Janger dan penari laki-laki Kecak. Tari Serimpi merupakan tarian sakral yang dahulu hanya dipentaskan oleh kalangan internal keraton. Kata serimpi merujuk pada makna impi atau mimpi, mengingat jika menyaksikan tari serimpi, penonton seperti terbuai alunan musik dan gerak luas penari, seolah-olah penonton masuk ke dalam dunia mimpi. Nama serimpi juga dikaitkan dengan 4 unsur dalam kehidupan manusia mewakili 4 orang penari, yaitu grama atau api, angin atau udara, toya atau air, dan bumi. Tari Gantar.
Tari Gantar merupakan jenis tarian pergaulan antara muda-mudi yang berasal dari suku Dayak Benua dan Tunjung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tarian ini melambangkan kegembiraan dan juga keramahan suku Dayak dan dalam menyambut tamu yang datang ke Kalimantan Timur, baik sebagai wisatawan, investor, atau para tamu yang dihormati. Tamu-tamu bahkan diajak ikut menari bersama para penari. Tari Bedaya Ketawang. Tari Bedaya Ketawang adalah sebuah tarian kebesaran yang hanya dipertunjukkan ketika perobatan serta tinggalan dalam jumenengan Sunan Surakarta. Nama Bedaya Ketawang sendiri berasal dari kata bedaya yang berarti penari wanita di istana. Nah, sekian materi dari Ibu hari ini. Terima kasih. Selamat belajar.